Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan seluruh jamaah Masjid Al-Wahhab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berbahagia bahwa pada hari ini kita akan membuka lembaran akhir dari bulan suci Ramadan, yaitu 10 hari atau 10 malam yang terakhir dari bulan suci Ramadan. Ya, sesuatu yang sudah kita maklumi bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih mengistimewakan 10 hari yang terakhir atau 10 malam yang terakhir Ramadan itu melebihi hari-hari atau malam-malam yang lainnya dalam satu tahun. Sebagaimana dalam sebuah riwayat dikatakan, innallaha ikhtara minas sanati 13. Dalam satu tahun Allah itu memilih 30-an. Puluhan dan puluhan. Puluhan yang pertama yang dipilih dan istimewakan oleh Allah adalah 10 hari yang pertama dari bulan Muharram. Puluhan yang kedua adalah 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan 10 yang ketiga adalah 10 hari atau 10 malam yang terakhir dari bulan suci Ramadan. Maka para ulama berkata, seseorang yang terhalang untuk bisa mengisi atau memuliakan 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan, sungguh dia telah dihalangi dari segala kemuliaan dan kebaikan pada bulan suci Ramadan itu. Man hurima khairaha faqad hurima al khaira kullah. Siapa yang dihalangi untuk tidak bisa menggapai kebaikan-kebaikan pada 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan, maka orang itu telah terhalangi dari semua kebaikan yang ada di bulan suci Ramadan itu. Maka panitia pada hari ini dan mencanangkan mulai malam sebentar kita akan memulai sebuah ibadah yang erat kaitannya dengan memuliakan dan mengistimewakan 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Tujuannya apa? Talaban lilailatul qadar. Tujuannya adalah untuk bisa menggapai, untuk mendapatkan malam kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar. Sebelum kita masuk kepada bagaimana konten atau sebaiknya isian yang kita lakukan pada kegiatan Qiyamul Lail di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan ini, yang pertama adalah beberapa hal yang kaitannya dengan bagaimana kita menyongsong untuk menggapai atau mendapatkan Lailatul Qadar. Nabi berkata, man kana mutaharriha, siapa yang ingin menunggu-nunggu untuk menggapai mendapatkan Lailatul Qadar itu, falyataharraha lailatas sabi' wal 20. Hendaklah dia menunggu datangnya malam yang ke-27. Ya, tentu nanti kita sampaikan, jangan hanya fokus pada malam ke-27, karena ada teks hadis yang lain yang mengatakan 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Ya. Yang pertama, mulailah dengan niat yang tulus, yang ikhlas. Ikhlas itu semata-mata hanya karena Allah, bukan ikut-ikutan, bukan ya sekedar partisipasilah. Kan ini program baru yang ada di Masjid Al-Wahhab ya. Ya, apalah salahnya kita partisipasi dulu, ikut-ikutan dulu. Kalau baik ya kita lanjut, kalau enggak ya sekedar kita dapat pengalaman. Tentu ini sesuatu yang salah. Mulailah dengan niat yang ikhlas dan tulus. Yang kedua, baca dan pahami makna daripada surah Al-Qadr. Apa maksudnya surah Al-Qadr itu? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, dan seterusnya sampai akhir surah. Yang ketiga, jangan menunggu hanya pada malam ke-27. Ya, jadi fokus hanya pada malam ke-27 saja. Memang dalam teks hadis Nabi sudah mengatakan seperti yang kita katakan di awal tadi itu, falyataharraha lailatas sabi' wal 20. Ya, kemudian yang berikutnya, camkan bahwa Nabi menjanjikan, man qama ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang berdiri menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan dengan semata-mata iman dan ihtisab. Iman itu yakin, ihtisab itu artinya mengharap pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni semua dosa-dosa yang ya pernah dilakukannya. Kemudian tinggalkan hal-hal yang mengganggu ya kegiatan kita, seperti handphone, media-media sosial, atau ya bergurau, ya bercengkerama, berbincang-bincang, ya cerita-cerita yang tidak ada artinya dan tidak ada manfaatnya. Tinggalkan ketika kita mengisi 10 malam yang terakhir di bulan suci Ramadan itu. Yang berikutnya, perhatikan kepada kesempurnaan pakaian.
kebersihan pakaian kita. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengistimewakan seseorang Muslim yang sempurna di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam Al-Quran Allah berkata, "Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Ambillah perhiasanmu, pakaianmu yang terbaik ketika kamu masuk di dalam masjid. Ya, jadi bukti keseriusan seseorang dalam beribadah adalah bagaimana ya dia mengenakan pakaian yang sempurna di dalam sholatnya atau di dalam ya ibadahnya kepada Allah. Dan yang terakhir, variasikan ya macam-macam ibadah. Ya, karena 10 malam terakhir itu sesuatu yang mulia, ya tentu ibadah yang hanya satu macam saja mungkin menjadikan monoton dan bosan. Ya, sholat kita lakukan mungkin dengan berjamaah. Nanti akan kita sampaikan bagaimana urutan-urutan yang ya terbaik. Kemudian ya kalau sudah capek sholat umpamanya baca Al-Quran, qiraah. Kemudian kita munajat, berdoa, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan lain-lainnya ya ibadah-ibadah kita lakukan secara variatif di dalam 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Tujuannya supaya kita tidak jenuh dan tidak penat dengan satu macam ibadah saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan memulai. Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, "Ya Aisyah, bagaimanakah salat malamnya Rasulullah itu?" Aisyah berkata, "Ya kana yaqumu kana yanamu fi awwali lailah." Ya, Nabi itu tidur di awal malamnya. Wa yaqumu akhirah, dan Nabi berdiri atau bangun di akhir malamnya. Ya, fayusalli thumma yarji'u ila firasyih. Kemudian Nabi salat ya beberapa rakaat lalu kembali ke tempat tidurnya. Ya, dia menjelang akhir salatnya itu. Ya, dalam riwayat dikatakan yang lain ya beliau ya tidur terlentang ya menunggu datangnya waktu subuh, menunggu ya berkumandangnya adzan subuh. Fa idza adzanal muadzin, ketika muadzin mengumandangkan adzannya, wasaba. Ya, Nabi segera melompat atau bangkit dari tempat tidurnya. Wa in kanat bihi hajah, ya apabila Nabi punya hajat, mungkin karena malam itu beliau junub, ya ightasala. Ya, Nabi kemudian mandi, wa illa fatawaddaa. Tapi kalau tidak, Nabi hanya berwudu dan kharaja, keluar ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Ya, itu gambaran secara umum seperti itu. Ya, bagaimana memulai sholat qiyamul lail yang akan kita laksanakan ya malam nanti? Yang pertama, Aisyah juga berkata, karena sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail, Nabi itu kalau berdiri salat di waktu malam, hendak mengerjakan salat malam maksudnya, iftataha salatahu bi rak'ataini khafifataini. Nabi membuka salatnya dengan 2 rakaat salat yang ringan. Ya, maka sebagian ulama menyebut ada salat iftitah, ya, salat pembuka salat malam hari. Ya, dibukalah dengan 2 rakaat dulu, ya seperti kalau orang olahraga namanya pemanasan, warming up. Ya, 2 rakaat dulu, khafifataini, ya 2 rakaat yang ringan. Ya, mungkin sesudah Al-Fatihah dia baca Al-Kafirun rakaat pertama dan dia baca Al-Ikhlas di rakaat yang kedua. Ya, kemudian yang kedua urutannya adalah ya kita lakukan salat ya taubat. Ya, salat taubah. Ya, tujuannya adalah kita memohon untuk diampuni semua dosa-dosa kita. Kita lakukan 2 rakaat sholli sunnat taubati rakaataini imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian surat yang dibaca tentu ya sesuatu yang ya tayassara minal Quran, atau kalau bisa dibaca dan disepakati oleh sebuah kelompok atau jamaah masjid dipanjangkan, itulah yang terbaik. Ya, karena dalam riwayat dikatakan ya ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah ayyul a'mali afdal, apakah ibadah yang paling utama itu? Nabi berkata al-qunutu fis shalah, memperpanjang ya bacaan, memperpanjang gerakan di dalam salat, itulah ibadah yang terbaik ya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian salat yang ketiga bisa kita lakukan dengan ya salat yang sudah biasa kita kerjakan juga, mungkin salat hajat. Ya, kita mohonkan dalam salat tadi hajat-hajat, keinginan-keinginan. Bukankah Ramadan adalah syahrud doa? Ya, bulan yang penuh dengan pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mintalah kepada Allah. Dalam 2 rakaat tadi kita memohon hajat-hajat kita akan ditunaikan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya kita akhiri mungkin dengan 4 rakaat salat tasbih. Ya, suatu hari Abdullah bin Abbas, ya, paman Nabi yang bernama Abbas dipanggil oleh Rasulullah. Wahai pamanku, maukah engkau saya ajarkan ya sebuah salat yang bisa menghapus dosa-dosamu yang telah, yang sedang dan akan kau kerjakan. Ya, maka
Kemudian Nabi mengajarkan kepada pamannya untuk sholat tasbih tadi itu. Ya sebagaimana yang sudah maklum kita kerjakan. Jadi sesudah membaca Al-Fatihah dan surat, ya membaca tasbih sebanyak 15 kali. Kemudian setiap gerakan-gerakan, ya kita membaca tasbih ya sebanyak 10 kali, 10 kali setiap gerakannya. Ya sehingga sempurnalah sebanyak 4 rakaat, lalu kita tutup dengan sholat witir 3 rakaat. Ya, ini sesuatu yang sangat istimewa apabila seorang hamba menjaganya selama bulan suci Ramadan, utamanya di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan video singkat ini bisa menjadi ya sedikit panduan untuk jamaah, utamanya jamaah Masjid Al-Wahhab, untuk bisa lebih istiqomah di dalam mengisi Ramadan 1442 Hijriah, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang menggapai Lailatul Qadar di bulan atau di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.